hidup 12 tahun tinggal di rumah Keraton Mataram. Dari penulis Anandia Putra W. Akun Wattpad _entertainment. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Perkenalkan, saya Anan. Dulu waktu SD, saya tinggal di rumah orang tua bapak, alias rumah nenek dari bapak. Sebut saja Mbah Darso. Rumah tersebut terletak di kota Surakarta bagian selatan, tepatnya di daerah Danukusuman, tak jauh dari Keraton Kasunanan Solo, hanya 2 km saja. Bapak banyak bercerita ke ibu, saya dan kakak, bahwa rumah ini bekas kandang kuda keraton, serta dulunya area sisi barat rumah digunakan sebagai petapaan beberapa abdi dalam Keraton Solo, termasuk Mbah Kung Darso dari bapak. Dari kecil beliau melayani keraton dan meninggal di usia muda, 40 tahun tanpa diketahui penyebabnya apa. Maka dari itu, terasa sekali suasana mistis ala keraton di rumah ini. Kebanyakan model rumah keraton Jawa, kamar mandi berada di luar rumah. Kebetulan, kamar mandi rumah Mbah Darso ini ada di halaman depan rumah, lumayan jauh dari rumah induk. Lokasinya tepat menempel pintu gerbang dan menghadap kebun mangga. Saat aku menginjak usia 6 tahun, dan kakakku sebut saja Eka, usia 9 tahun, ibu dan bapak baru menyadari suatu keanehan di rumah ini. Malam Jumat Wage, saat hendak tidur, ibu membiasakan kami untuk sikat gigi dan mencuci muka sebelum tidur. Saat itu kakak yang selesai sikat gigi dan mencuci muka keluar dan melihat ke area kebun mangga. Ibu sedang membantu aku mengambil air kumur karena posisi keran cukup tinggi untuk ukuranku yang masih berusia 6 tahun. Saat aku dan ibu sudah selesai sikat gigi, kakak tiba-tiba bertanya sebuah pertanyaan yang membuat ibu kaget. "Bu, bapaknya itu kok duduk di situ?" tanya Mas Eka. Ibu pun melihat ke arah kebun mangga. Tidak ada orang di sana. Penasaran dan langsung bertanya ke Mas Eka. "Bapak siapa, Kak?" tanya ibu ke Mas Eka. "Bapak tua, di bawah pohon itu, Bu," jawab Mas Eka. Ibu pun melihat dengan jelas kembali lokasi di area kebun mangga. Benar-benar tidak ada siapapun. "Enggak ada, Kak. Jangan bercanda, Kak," kata ibu. "Duduk bersila di bawah pohon itu, Bu. Pakai baju beskap Jawa, mirip baju Dek Anan waktu hari Kartini kemarin, Bu," jawab Mas Eka. Mendengar cerita Mas Eka tadi, ibu bergegas menggendongku dan menarik Mas Eka ke dalam rumah. Saat hendak masuk ke dalam rumah, ibu sempat menengok ke arah ujung kebun mangga yang menempel tepat jalan raya. "Astaghfirullahaladzim," kata ibu yang tiba-tiba melihat sesosok pria tua menggunakan jas berwajah Jawa tulen. Ibu pun bergegas membawaku dan Mas Eka masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Bapak yang melihat ibu terlihat pucat dan agak ketakutan, segera menghampiri dan bertanya. "Ada apa, Bu?" tanya bapak. "Kakak dan ibu barusan melihat pria tua di kebun mangga," jawab ibu. "Tenang, Bu, semua masuk dulu ke kamar," pinta bapak ke ibu. Bapak pun kemudian menjelaskan apa yang terjadi. "Minggu kemarin, Mas Tio yang jualan di angkringan itu cerita hal yang sama juga, Bu, melihat sosok itu." "Benar berarti ya, Pak, yang ibu dan kakak lihat tadi?" Bapak pun menganggukkan kepala, pertanda membenarkan hal tersebut, tanpa sedikit pun berbicara. Disinilah segala awal mula cerita mistis dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sehari setelah ibu dan Mas Eka melihat sesosok pria tua berbaju beskap, Mbak Triman, selaku asisten rumah tangga di rumah kami, bercerita dengan Mas Tio selaku penjual angkringan yang lokasi dagangannya menempel dengan rumah yang kami tempati. "Mas Yo, kemarin Ibu E sama Dek Eka melihat pria tua dek situ,"
Mirip cerita sampean kapan hari ke bapak, kata Mbak Triman sambil menunjuk ke arah kebun mangga. Iya ya Mbak Triman, aku sudah 2 kali lihat di pojok kebun sana. Alhamdulillahnya ndak ganggu, jawab Mas Tio. Mbak Triman yang mendengar cerita tadi merasa agak takut. Merinding aku Mas Yo kalau dengar cerita sampean dan ibu, kata Mbak Triman. Ndak apa-apa Mbak Triman, asal kita ndak ganggu, insya Allah aman, jawab Mas Tio. Iya Mas Yo, wis, mudah-mudahan sampai besok ndak ngalamin apa-apa, kata Mbak Triman. Mendengar Mbak Triman bercerita, Mas Tio berusaha mencairkan suasana. Penting sampean adus rutin, insya Allah aman Mbak Triman, canda Mas Tio ke Mbak Triman. Ngece sampean iki, bandino aku mandi Mas Yo, jawab Mbak Triman. Mbak Triman pun pulang ke rumah, sedang Mas Tio melanjutkan berjualan angkringan. Mudah-mudahan laris, Tanjung Kimbul, barang laris, duite kumpul, harapan Mas Tio sambil ngipasi makanannya. Alhamdulillah, doa Mas Tio diijabah Gusti Allah. Jam 10 malam dagangan angkringan Mas Tio sudah ludes tak tersisa. Alhamdulillah ya Allah, tinggal bersih-bersih kayak pulang, batin Mas Tio. Selang beberapa menit, Mbak Tia selaku istrinya Mas Tio datang dan memberi kabar bahwa ibu Mas Tio kumat sakit diabetesnya. Mas, ibu kumat sakit, badannya lemes mau pingsan, kakinya berdarah semua, kata Mbak Tia. Mas Tio yang mendengar hal tadi segera bergegas pulang dan mencari bantuan tetangga yang memiliki mobil untuk mengantarkan ibunya. Sebelum pulang, Mas Tio memberi pesan ke Mbak Tia. Dek, tolong dikorah-korah sama disapu yo, gerobaknya biar di sini. Besok biar aku yang masukin, kata Mas Tio. Nggih Mas, jawab Mbak Tia ke Mas Tio. Mbak Tia pun menjalankan perintah dari sang suami untuk korah-korah dan bersih-bersih di area angkringan. Rada banter korah-korah dan bersih-bersihnya, biar segera selesai, biar cepat istirahat, batin Mbak Tia. Mbak Tia yang juga bekerja di pabrik garmen dari pagi sampai jam 6 sore merasa cukup lelah dan ingin segera menyelesaikan korah-korah dan bersih-bersihnya. Air sisa korah-korah tak buang ke kebun mangga Mbak Darso saja wis, kendang rampung. Gerutu Mbak Tia yang hampir selesai mencuci piring dan gelas. Air korah-korah tadi pun dibuang Mbak Tia ke area kebun mangga Mbak Darso, rumah yang kami huni. Selang beberapa saat setelah itu, Mbak Tia nyapu bersih-bersih, tiba-tiba mendengar sesuatu dari kebun mangga tadi. Suara seorang pria memberi siul ke Mbak Tia dari arah kebun mangga. Mbak Tia pun berpikir positif bahwa itu suara penghuni rumah kami. Dengan refleks dari suara tadi, Mbak Tia menengok ke arah kebun mangga. Ah! Teriak Mbak Tia sambil berlari meninggalkan gelas, piring, serta melempar sapu lidinya ke arah kebun mangga. Saat masuk menuju kampung rumah Mbak Tia dan Mas Tio tinggal, Mbak Tia alhamdulillah bertemu Mbak Triman yang sedang membeli minyak goreng di warung. Ada apa ya? Tanya Mbak Triman. Mbak, barusan aku melihat 2 pria beskap Jawa, satu membawa cambuk, satu bergigi taring panjang. Tinggi banget Mbak Triman, hampir setinggi pohon mangga Mbak Darso. Penjelasan dari Mbak Tia. Lah sampean dewe toh? Tanya Mbak Triman. Iya Mbak, jawab Mbak Tia. Tadi sore aku baru cerita ke Mas Tio, ibu sama Deka kemarin malam juga ditampakin pria tua itu, kata Mbak Triman. Hah, iya toh Mbak? Tanya Mbak Tia penasaran. Iya beneran, jawab Mbak Triman. Mbak Triman yang merasa kasihan pun menawari untuk membantu Mbak Tia menyelesaikan cucian piring dan gelas tadi. Wes, ayo Tia, tak bantu ringkes-ringkes piring dan gelas. Besok lagi kalau ndak ada Mas Tio, jangan sendirian lagi yo, nasihat dari Mbak Triman. Inggih Mbak Triman, nuwun sanget, jawab Mbak Tia. Mbak Triman dan Mbak Tia kembali menuju angkringan Mas Tio di depan rumah kami. Alhamdulillah, saat ditemani Mbak Triman, Mbak Tia sudah tidak melihat penampakan lagi. Hanya saja yang jadi perhatian 2 hari ini, ibu dan Mbak Tia diganggu beruntun. Apakah ada yang diganggu lagi? Batin saya penasaran. Mbak Triman merupakan asisten rumah tangga kami yang sangat setia.
saat itu sudah 12 tahun mendampingi kami. Beliau memiliki 2 orang anak. Mas Agus, anak pertama, belum menikah. Usia saat itu 36 tahun. Dan anak keduanya bernama Mas Supri, berusia 32 tahun. 5 tahun sudah menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Cindy. Cindy merupakan cucu satu-satunya yang saat itu dimiliki Mbak Triman. Sangat wajar jika Cindy sangat disayangi oleh Mbak Triman. Hari itu, Mbak Sri, istri dari Mas Supri, pulang ke rumah orang tuanya di daerah Cemani untuk rewang adik kandungnya yang akan menggelar resepsi pernikahan. Mas Supri pun hari itu tidak diberi izin cuti dan tetap bekerja di pabrik plastik di sekitaran Pasar Gede Solo. Alhasil hari itu Cindy ikut Mbak Triman di rumah kami. Saya pun senang dengan kehadiran Cindy. Sudah saya anggap adik sendiri. Siang itu Cindy sakit perut dan ingin buang air besar. "Bah, pingin kata Cindy ke Mbak Triman. "Dilit, Nduk. Mbah jemur baju bentar ya. Ditahan dulu," kata Mbak Triman. Mbak Triman pun segera menyelesaikan jemuran baju karena kasihan kepada Cindy. Namun Cindy sepertinya sudah tidak kuat menahan buang air besar. "Bah, ayo kebelet banget, Bah," kata Cindy ke Mbak Triman. Mbak Triman pun bergegas menggendong Cindy dan membawanya ke MCK rumah kami. Cindy melepas celananya dan bergegas membuka pintu MCK. Saat itu, pintu dibuka, Cindy hanya diam, tidak masuk ke MCK. "Piye, Nduk? Katanya tadi kebelet tanya Mbak Triman ke Cindy. Cindy pun menatap wajah Mbak Triman dan mengungkapkan hal di luar dugaan Mbak Triman. "Mbah, kok ada orang tua jongkok di situ? Pakai keris, Mbah," kata Cindy. Mbak Triman pun bulu kuduknya berdiri, tapi tetap memberanikan diri karena jagani Cindy di dalam rumah. "Opo Tonduk, kamu itu menghayal apa? Cepet sana, katanya tadi kebelet," tanya dan perintah Mbak Triman ke Cindy. Tiba-tiba saat Mbak Triman mengatakan hal tadi, Cindy berlari ke arah pelukan Mbak Triman dan meminta Mbak Triman segera pergi dari tempat MCK. "Bah, ayo pergi," kata Cindy. "Kenapa, Tonduk?" tanya Mbak Triman. "Mbah tua di situ giginya panjang. Barusan Cindy diliatin kayak mau digigit." Mbak Triman yang mendengar hal tadi segera pergi dari depan MCK dan izin ke ibu saya untuk pulang ke rumah Mbak Triman karena Cindy kebelet "Bu, kulo izin riyen sebentar nggih, Bu," kata Mbak Triman. "Nggih, monggo Mbak Triman," jawab ibu saya. "Cindy kebelet tapi takut ada mbak tua gigi panjang di MCK situ, Bu," kata Mbak Triman. "Hah? Iya toh Mbak Triman?" tanya ibu saya yang terkaget-kaget. "Nggih, Bu, saestu. Sama dengan yang jenengan dan Mas Eka lihat kapan hari, Bu," jawab Mbak Triman. Ibu yang mendengar hal tadi merasa kasihan dengan Cindy. "Loh alah, mesakno, Nduk. Cup. Ndak apa-apa ya, Nduk. Sama ibu tak bacain doa, sudah hilang, Nduk," kata ibu sambil mengelus dan menenangkan Cindy. Di sisi lain, tentang perempuan sinden Jawa. Bada Isa di malam Kemis Wage, ibu dan bapak mendapat kabar adik ipar ibu. Beliau bernama Om Karsimin kecelakaan ditabrak mobil dan masuk rumah sakit. Dengan rasa sedih dan campur khawatir, ibu dan bapak bergegas ke rumah sakit. Kebetulan Mbak Triman saat malam hari pulang ke rumahnya. Saya pun ditinggal bapak ibu dengan Mas Eka. Dan kebetulan ada mas pupu kami dari Wonogiri, panggil saja Mas Anto, menginap beberapa hari di tempat kami. Malam itu saya dan Mas Eka berada di kamar kami, sementara Mas Anto sedang nonton TV di kamar tamu. Saya merasa aneh malam itu. Terdengar suara sinden Jawa yang sedang menyanyi. Makin lama, makin terasa di kuping nyanyinya. Saya yang penasaran bertanya ke Mas Eka. "Mas, sampean dengar suara cewek nyanyi?" tanya saya. "Enggak lah Mas, berani aku kok," jawabku ketus ke Mas Eka. Yo, ayo wes tidur dek," ajak Mas Eka. "Iya ya Mas, habis ini wes," jawab saya. Saya
dan Mas Eka berbaring di tempat tidur kami. Kebetulan saya dan Mas Eka satu kamar dan satu tempat tidur. Saat saya mencoba tidur ternyata mata susah ditutup karena kepikiran ibu dan bapak yang masih di perjalanan. Di saat saya dan Mas Eka mencoba tidur, Mas Anto menghampiri kami di kamar dan mengajak ngobrol Mas Eka. "Eka, awakmu ambuwangi parfum cewek toh kak?" tanya Mas Anto. "Ndak mas, sampean bau-baunan paling," jawab Mas Eka. "Ora kak, ambune kaya minyak wangi ibu-ibu abdi dalam keraton," kata Mas Anto. "Sampean kangen Mbak Triman paling mas, mambu kok bau ibu-ibu," hahaha, jawab Mas Eka sambil tertawa. "Ora lah kak, ngawur ae. Seumpama kangen ya mesti cewek cantik di SM aku toh kak," hehehe, jawab Mas Anto membalas sambil tertawa. Setelah pembicaraan tadi, Mas Eka langsung tidur. Memang orangnya mudah sekali tidur. Sementara saya masih melihat tembok sambil berpikiran bapak ibu di jalan. Tiba-tiba Mas Anto masuk ke kamar dan membangunkan kami. "Dek Eka, Dek Anan, bangun dek," kata Mas Anggoro. "Ada apa mas? Ngantuk ini," jawab Mas Eka yang masih setengah tidur. "Apa mas?" jawab saya yang kaget, sembari mendengar suara perempuan sinden Jawa yang makin keras. "Aku diliatin perempuan berkebaya Jawa dek. Dia nyanyi, posisinya selonjoran di pojok soko guru selatan kamar tamu," cerita Mas Anto. Saya pun menjadi paham apa yang sedari tadi saya dengar. Saya dengar dari Bada Isak tadi mas," kata saya ke Mas Anto. "Nah iya toh." Dek Eka, apa nggak dengar?" tanya Mas Anto ke Mas Eka. "Embo mas, ngantuk, pengen turu aku mas," jawab Mas Eka yang langsung tidur kembali. Saya dan Mas Anto sangat kaget. Terdengar jelas suara perempuan sinden Jawa yang menempel di jendela luar kamar kami. Mas Anto yang mencoba mendekat ke arah jendela langsung melompat ke kasur dan mengajak saya tidur. "Dek Anan, sinden perempuannya selonjoran nempel jendela itu," kata Mas Anto. "Jendela mana mas?" tanya saya ke Mas Anto. "Jendela itu dek, depan kamar tidur ini pas dek," jawab Mas Anto sambil menunjuk jendela kamar kami. Mas Anto segera menutupi saya dan Mas Eka dengan selimut, kemudian berbicara. "Dek Anan, ayo tidur saja," ajak Mas Anggoro berbarengan suara nyanyian sinden Jawa yang tak kunjung berhenti. Dan kami pun tidur bertiga dalam satu kasur sampai dengan pagi hari. Malam itu sungguh kasihan buat bapak harus tidur di rumah sendirian. Saat itu saya dan kakak diajak ibu merawat Mbah Yanto, bapaknya ibu yang baru kumat sakit diabetes, gula darah tinggi, sehingga badan lemas dan penglihatan kabur. Bapak yang awalnya hanya duduk santai sambil menonton sinetron mendengar suara nyanyian Jawa dari sosok perempuan, sama persis yang saya dengar dengan Mas Eka dan Mas Anto Anggoro kapan hari. Bapak tidak menyadari antara mimpi atau tidaknya. Bapak merasa dibangunkan sosok perempuan dan mengingatkan bapak untuk sholat. "Sholat mas, sholat mas," pesan perempuan tadi. Bapak pun mak teratap terbangun. Bertepatan dengan azan Isya berkumandang. "Aku mimpi apa tidak ini ya tadi?" batin bapak penasaran. Bapak yang bangun segera menjalankan sholat Isya. Setelah sholat Isya, bapak ke kamar mandi untuk buang air kecil. "Bau apa ini?" batin bapak bertanya-tanya. Sebuah bau khas aroma ibu-ibu tukang pijet Jawa. Saat masuk ke rumah, bau tadi tiba-tiba menghilang. Hanya saja bapak bimbang dengan suara yang didengar. "Ini suara radio apa suara orang nyanyi?" batin bapak mendengar lantunan lagu campur sari. Bapak yang bodoh amat dan cuek melanjutkan tidur kembali. Di tengah-tengah bapak tidur, bapak berbicara sendiri. "Badanku kok dingin sekali kayak direndam es batu gini," batin bapak saat itu. Bapak pun terbangun dan terheran-heran. "Loh, aku kok tidur di bawah pohon halaman depan?" teriak bapak. Bapak merasa terkaget-kaget. Bangun tidur sudah di bawah pohon, area kebun mangga, di mana waktu itu ibu dan tetangga melihat hantu pria berbaju beskap Jawa. Ada apa gerangan? Di sisi lain, tentang tuyul laknat. Pada sholat Jumat, ibu pulang dari kantor dan bergegas masak. Karena saat itu, Mbak Triman izin ada acara hajatan di keluarga besarnya.
Ketika hendak memasak, ibu cukup terkaget. Banyak alat masak yang hilang. Contohnya, sutil, erok-erok, pisau, dan garpu hilang. Ibu saat itu akhirnya memasak dengan peralatan seadanya, serta keheranan alat-alat tadi di mana. Beberapa alat masak kok tidak ada ya? Heran ibu saat itu. Seketika ada kecurigaan ibu terhadap Mbak Triman saat itu. Tapi ibu segera menepis hatinya karena tidak memiliki bukti-bukti. Mosok Mbak Triman ditaruh di tempat lain. Sudah 12 tahun di sini Mbak Triman, mosok ya lupa naruh di tempat biasanya, batin ibu yang sempat curiga ke Mbak Triman. Selesai masak pun, ibu sebagai ibu-ibu kantoran yang masih memiliki kewajiban rumah tangga bergegas mencuci baju kami. Lokasi cuci baju tepat di sebelah dapur. Saat mencuci baju, ibu dikagetkan dengan suara anak kecil bermain di dapur. Ibu mendengar suara anak kecil bermain-main di dapur. Ibu pun bergegas masuk kembali ke dapur dan melihat 3 ekor tuyul berlari ke arah gudang lama kami, yang dulunya tempat itu digunakan sebagai kandang kuda Keraton Mataram. Astagfirullah, tuyul, batin ibu melihat bocah-bocah kecil tadi berlari keluar dapur masuk ke arah gudang. Bentuknya kecil setinggi lutut manusia. Wajahnya memiliki mata, tapi tidak memiliki hidung dan mulut. Sesaat kemudian, ibu melihat peralatan dan perkakas dapur ibu sudah tidak karuan, kocar-kacir. Nampak seperti digunakan untuk bermain tuyul-tuyul tadi. Maksudnya piye to iki? Batin ibu yang kesal dengan perlakuan tuyul-tuyul tadi. Ibu yang kesal pun bergegas menyembunyikan peralatan dapur di dalam lemari yang dikunci. Tak simpen kene ae, aman, insyaallah, batin ibu sambil memindahkan peralatan dapur ke lemari serta menguncinya. Tiba-tiba, ibu pun penasaran dengan apa saja yang dilakukan tuyul-tuyul tadi di gudang kami. Ibu pun segera masuk ke gudang dan mengecek. Walah, karep ngopo to iki? Iki dudu dolanan teriak ibu di dalam gudang ke tuyul-tuyul saat mengetahui peralatan dapur yang hilang ternyata ada di situ. Ibu pun menemukan beberapa baju lama kami yang hilang, yang ibu kira dicuri orang lain. Ternyata ada di dalam gudang itu. Kesal dengan perlakuan tuyul-tuyul tadi, ibu membersihkan gudang dan mengembalikan peralatan dapur ke dalam lemari, serta membakar baju-baju lama kami yang ditemukan di gudang tadi. Karena sudah sangat kotor. Wes rampung, tak bersihkan gudang, baju-baju wes tak bakar, ibu berkata sendirian saat selesai membersihkan gudang. Keesokan harinya, saat ibu sedang memasak pisang goreng, saat itu berbarengan dengan menjemur baju, dengan tujuan pekerjaan rumah tangga lekas selesai. Ketika ibu selesai menjemur baju, ibu memindahkan pisang goreng tadi ke piring dan menghidangkannya ke saya dan Mas Eka di kamar makan. Saat saya hendak memakan pisang goreng, ada sesuatu yang keras sekali di dalam pisang goreng. Sungguh tidak wajar. Lah kok keras sekali pisang gorengnya, kataku. Mosok toh Dek? Tanya ibu penasaran. Ibu pun bergegas melihat pisang goreng tadi. Ibu menemukan hal yang tidak wajar kembali. Loh, kok paku berkarat ada dalam pisang ini? Sontak ibu kaget. Ibu yang heran campur kaget memeriksa seluruh pisang goreng yang lain, dan ternyata seluruh pisang goreng terdapat paku berkarat di dalamnya. Loh, piye toh ini? Ibu kebingungan dengan fenomena yang terjadi. Mas Eka yang pada saat itu sedang menonton TV di kamar makan, posisinya menghadap dapur, menyadari sesuatu yang aneh. Nampak beberapa tuyul tadi berdiri di dekat pintu dapur, serta tertawa melihat ibu kebingungan. Pisang gorengnya dimasuki paku berkarat. Mas Eka yang kesal membawa 2 pisang goreng tadi dan melemparkannya ke arah tuyul-tuyul tadi tanpa rasa takut sedikit pun. Asu kowe, minggat to kono. Ojo ganggu neh. Tak baca nih ayat kursi, modiar kowe kabeh. Kobong, kata Mas Eka marah sambil melempar pisang goreng ke arah tuyul. Ibu yang melihat Mas Eka melakukan itu lantas segera membawa sapu lidi dan menggibas-gibaskannya ke arah tuyul tadi. Jelas nampak di mata Mas Eka saat itu
beberapa tuyul tadi lari ketakutan melihat kibas-kibasan sapu lidi yang diarahkan ke mereka. Di sisi yang lain, dok, terlihat Mbak Saras mencoba menggedor pagar rumah kami, tapi kesulitan untuk membukanya karena pagar memang digembok dan dirantai kencang oleh bapak. Mbak Saras pun meloncati pagar dan bergegas berlari ke arah kamar tamu rumah kami. Bu Tuti, Bu Tuti, ketok dan teriak kencang Mbak Saras di pintu kamar tamu. Ibu yang bangun bergegas menuju kamar tamu, membukakan pintu. Mbak Saras toh, ada apa Mbak? Malam-malam gini kok kesini? Tanya ibu heran bercampur khawatir. Ibu saya Bu Tuti. Mbak Saras menangis. Ibu kenapa Mbak? Ibu kenapa Mbak? Tanya ibu ikut menangis dan bersedih. Ibu mengaung-ngaung tak sadarkan diri seperti macan Bu Tuti. Beliau mencari jenengan dari tadi, jawab Mbak Saras. Ibu pun tanpa pikir panjang langsung masuk ke kamar memakai jaket dan celana panjang. Bapak yang terbangun pun segera bertanya. Meh kemana kamu dek? Tanya bapak. Bu Hanif koyone kesurupan mas, jawab ibu. Ya Allah, kamu main jenguk ke sana dek, tanya bapak ke ibu. Beliau nyari aku mas. Mbak Sarah sampai loncat pagar rumah ini nyari aku barusan, jawab ibu. Aku perlu ikut toh dek, tanya bapak. Nggak usah mas, jenengan jaga Anan dan Eka saja, jawab ibu. Ya dek, sampean hati-hati lo ya. Yo mas, wes aku budal sih. Ibu pun segera membonceng Mbak Saras yang menaiki motor. Mbak Saras menarik gas sangat kencang karena pikiran yang panik, sedih, tak karuan mengetahui kondisi ibunya yang tak wajar. Di tengah-tengah perjalanan, ibu sempat bertanya beberapa hal ke Mbak Saras. Mbak Saras, ibu sampean kan seminggu ini udah sehat, udah bisa jalan. Dari yang lumpuh hampir 1 tahun ini, aku seneng mbak dengan kondisi Mbak Hanif belakangan ini, kata ibu. Oh, Bu Tuti mboten diceritain ibu saya toh kemarin waktu masuk kerja, tanya Mbak Saras. Ora mbak, cerita apa ya, tanya ibu. Ibu, kemarin sempat putus asa waktu sakit lumpuh Bu Tuti, kata Mbak Saras. Lah terus gimana mbak, tanya ibu. Minta tolong ke saya nganterin ke pengobatan Mas Ronggo Sukirno, barat alun-alun selatan keraton bu, kata Mbak Saras. Ibu yang lahir dan tumbuh besar di Solo area barat, condong lebih agamis dalam beragama Islam dibanding bapak untuk area barat ya, karena hidup di lingkungan Muhammadiyah yang sangat kental. Mendengar Mbak Saras membawa Bu Hanif ke pengobatan Ronggo Sukirno, ibu cukup kaget dan kecewa. Bukan iku model-model dukun mbak. Eman mbak, eman, kata ibu. Nah iya itu Bu Tuti, ibu diberi jimat, diminta minum air kencingnya sendiri tiap pagi. Sama yang paling aneh, ibu diberi roh penjaga infonya bu, kata Mbak Saras. Astagfirullah, bahaya iku mbak. Iku dukun berkedok ustad, jawab ibu tegas saat itu. Ibu yang mendengar cerita Mbak Saras merasa tambah sedih, disertai rasa bingung. Kenapa Bu Hanif mencari ibu di dalam kondisi yang tak wajar saat itu? Beberapa saat kemudian, ibu sampai di rumah Bu Hanif dan Mbak Saras. Ibu pun dipersilahkan masuk oleh Mbak Saras. Bu Tuti, monggo masuk bu, kata Mbak Saras sambil membukakan pintu kamar tamu. Mbak Saras pun membimbing ibu masuk ke dalam kamar Bu Hanif. Saat itu, beliau nampak pucat, putih wajahnya. Bu Tuti, teriak Bu Hanif mengaung-ngaung seperti macan yang hendak menerkam mangsanya. Istighfar Bu Hanif, istighfar, astagfirullahaladzim, kata ibu. Mbak Saras nampak menangis tidak karuan melihat kondisi Bu Hanif. Sabar mbak, sabar, kata ibu ke Mbak Saras. Nggih bu, saya ndak kuat Bu Tuti lihat kondisi ibu yang sekarang, jawab Mbak Saras sambil menangis menjadi-jadi. Iya mbak, aku paham perasaannya sampean. Mbak, jimatnya Mbak Hanif di mana sekarang? Tolong berikan ke saya,
Tanya ibu. Niki bu. Mbak Saras bergegas mengambil di dalam kamar untuk kemudian memperlihatkan jimat yang dibungkus kain merah ke ibu. Ibu pun bergegas membuka bungkusan kain merah di jimat tadi. Sebuah kertas dengan tulisan bahasa halus Jawa Keraton bertuliskan pemuja setan. Kula kudu pripun Gusti Allah? Kula nyuwun petunjuk saking panjenengan. Batin ibu kebingungan menghadapi suasana Bu Hanif yang baru pertama kali ditemui ibu. Mbak Saras yang sedih campur bingung pun bertanya kembali ke ibu. Pripun Bu Tuti baiknya? Tanya Mbak Saras. Bu Tuti, Bu Tuti. Teriak Bu Hanif nampak kesakitan. Ibu pun mencoba menutup mata dan beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Batin ibu sambil memejamkan mata. Beberapa saat kemudian ada panggilan hati yang saat itu diyakini ibu petunjuk dari Allah. Buang jimat tadi ke sungai. Bacakan Al-Quran. Akhiri dengan syahadat. Suara hati ibu memberitahu ibu hal yang diyakini ibu sebuah petunjuk dari Allah. Ibu pun langsung memberitahu Mbak Saras. Mbak, buang jimat ini ke sungai terdekat di sini. Perintah ibu ke Mbak Saras. Inggih Bu Tuti, di belakang situ ada sungai Bu. Saya buang ke belakang situ nggih, jawab Mbak Saras. Mbak Saras berlari ke belakang rumah dan membuang jimat tadi ke sungai. Saat Mbak Saras masuk kembali ke kamar Bu Hanif, nampak ibu sedang membacakan Al-Quran di depan Bu Hanif. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ibu mulai membaca Al-Quran sambil memegang kepala Bu Hanif. Mbak Saras yang mengetahui hal ini langsung bergegas memegang tangan Bu Hanif. Ibu pun menyampaikan hal yang membuat Mbak Hanif banjir air mata, menangis meledak-ledak. Mbak Hanif, saya bacakan syahadat, tolong dampingin ge, kata ibu ke Mbak Saras. Mbak Saras pun tak kuat membendung air mata saat itu, sambil berteriak sekeras-kerasnya. Ibu, teriak Mbak Sarah. Bu Hanif, panjenengan orang baik, ikuti saya nggih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lantunan syahadat ibu bisikan ke telinga Bu Hanif. Ibu, teriak Mbak Saras kencang. Bu Hanif mengaung, tapi suaranya makin pelan. Nampak sekali Bu Hanif tak bersuara lagi dan matanya makin melotot dan makin lama matanya nampak ke atas. Ibu pun langsung berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ibu sudah sehat dan tenang selama-lamanya Mbak Saras. Diikhlas nggih Mbak, kata ibu ke Mbak Saras. Ibu, Mbak Saras teriak kaget kehilangan ibunya untuk selama-lamanya. Nanti kita lanjut